Untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, diperlukan teknologi yang selalu berkembang. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas memegang peranan penting untuk berkembangnya usaha tani. Pertanian yang maju adalah pertanian yang dinamis dan fleksibel dalam meningkatkan produktivitasnya. Menurut Moser, pada tahun 1966, berhasilnya pembangunan pertanian diperlukan adanya kemajuan teknologi dalam bidang pertanian. Keberhasilan dalam pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Penerapan teknologi pertanian yang sesuai anjuran merupakan jalan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Dalam praktiknya, ketersediaan petani untuk menggunakan teknologi baru tersebut dipengaruhi keberanian untuk menanggung resiko. Jadi, di sini kami mau mengajak petani untuk lebih lagi terbuka dan berani untuk menerapkan teknologi yang sudah diperkenalkan, baik itu pemerintah, instansi, atau penyuluh yang datang kepada desa-desa. Menurut Sudaryanto, pada tahun 2001, unsur teknologi merupakan manifestasi dari pengelolaan tanaman yang terpadu yang meliputi pola tanam, pemilihan komoditas atau varietas, persiapan lahan, konservasi dan rehabilitasi lahan, syarat tanam, pengelolaan nutrisi tanaman, pengendalian OPT, pengelolaan air, dan penanganan panen dan pasca panen. Kami di sini lebih ingin menyampaikan petani memainkan peranan inti dalam pembangunan pertanian, karena di dalam mengerjakan usaha taninya, petani dituntut untuk mengambil keputusan dalam hal menentukan dan memilih alternatif yang ada. Misalnya, lahan pertaniannya harus dikelola sesuai dengan potensi wilayahnya untuk memperoleh hasil tani yang memuaskan. Oleh karena itu, petanilah yang harus lebih mempelajari untuk menerapkan teknologi yang baru untuk memperoleh usaha tani yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, penggunaan teknologi baru yang sesuai anjuran merupakan unsur dinamis yang dapat membawa kemajuan usaha tani. Permasalahan umum yang dihadapi di tingkat usaha tani ini adalah produktivitas yang masih rendah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan benih atau bibit unggul yang masih terbatas, jadi mereka masih menggunakan benih atau bibit produksi mereka. Kalau ada ketersediaan pupuk itu masih mahal dan terbatas, dan juga serangan organisme pengganggu tanaman dan lain-lain. Rusastra et al. Pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa teknologi usaha pertanian merupakan ramuan dari teknologi biologi, kimia, dan mekanis yang dipelancar melalui rekayasa sosial, misalnya dalam bentuk intensifikasi yang terus disempurnakan. Teknologi biologis meliputi penggunaan benih atau bibit varietas unggul, klon unggul, kultur jaringan, dan sebagainya. Teknologi kimia meliputi penggunaan pestisida, pemakaian pupuk, dan zat sebagainya. Sedangkan teknologi mekanis meliputi penggunaan traktor, peralatan panen, dan pasca panen. Ketiga teknologis ini harus terus disempurnakan untuk dan disesuaikan dengan agroekosistem suatu wilayah, dan efektivitas adopsinya akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen petani yang direfleksikan oleh nilai efisiensi usaha tani. Pemberdayaan petani juga sangat diperlukan, seperti tergabung dalam wadah kelompok tani yang merupakan kunci untuk menumbuhkan tingkat partisipasi petani dalam penerapan teknologi pertanian, seperti dalam ini khususnya teknologi budidaya palawija dalam agroekosistem lahan kering.
Selanjutnya, kita akan memaparkan teknologi budidaya usaha tani palawija untuk agroekosistem lahan kering. Yang pertama di sini untuk pertama pola tanam dan varietas. Pola tanam sangat tergantung pada tipe lahan dan kondisi air tanah. Pola tanam merupakan unsur teknologi yang mempunyai peranan penting dalam pengelolaan tanaman terpadu. Pola tanam tidak hanya mencakup pergiliran tanaman seperti monokultur dan polikultur, tetapi juga menyangkut pola satuan tanaman seperti tumpang sari, tumpang gilir, berurutan, dan sebagainya. Pola tanam di lahan kering sangat tergantung pada jumlah bulan basah dan bulan ketiak dalam setahun. Pola tanam di sini yang akan dilihat terutama kaitannya dengan intensitas pertanaman atau IP, yaitu yang menunjukkan frekuensi penanaman dalam setahun. Misalnya jika IP 200, ini artinya ini artinya lahan ditanam 3 kali dalam setahun. Untuk pola tanam lahan kering, palawija lebih dominan IP 200 karena terkendala air, di mana yang sangat tergantung pada curah hujan. Untuk wilayah dengan komoditas jagung, umumnya IP yang digunakan IP 200 dengan secara monokultur. Pada wilayah komoditas kedelai dan kacang tanah, sebagian besar petani menggunakan IP 200 dengan pola monokultur pada tanam pertama dan yang kedua tumpang sari. Pada komoditas ubi kayu, lebih banyak petani menggunakan IP 100, yaitu 1 kali tanam saja. Selanjutnya, pergiliran varietas merupakan hal yang penting untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Seperti yang diketahui, salah satu ciri suatu varietas adalah umur tanaman, ada yang panjang, ada yang pendek. Dalam hal ini, penanaman pergiliran varietas dapat direncanakan untuk memperoleh tanaman yang lebih menguntungkan. Di sini, petani diharapkan dapat menggunakan benih atau bibit yang lebih menggunakan varietas yang lebih bermutu, dengan kata lain, mengurangi penggunaan benih atau bibit hasil produksi petani sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah teknologi benih atau bibit. Dalam upaya meningkatkan kualitas produksi pertanian, benih atau bibit merupakan faktor esensial di samping lahan air. Tanpa menggunakan benih atau bibit yang baik, mustahil kapasitas produksi pertanian yang tinggi dan berkualitas dapat dicapai. Untuk mencegah perkembangan hama dan penyakit sebaiknya dan untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik dan sebaiknya sebelum ditanam, benih atau bibit diberikan hendaknya dahulu diberi perlakuan dengan obat-obatan seperti pestisida, zat kimia, perangsang tumbuh, fungisida, dan sebagainya. Di sini lebih ditekankan lagi petani untuk menggunakan varietas yang lebih bermutu atau unggul. Yang ketiga ada teknologi pengolahan lahan dan penanaman. Di lahan kering, pengolahan lahan perlu dilakukan secepatnya setelah hujan mulai turun dengan mempertimbangkan tanah yang sesuai untuk pengelolaan lahan, atau dapat juga dilakukan sebelum hujan turun. Lahan dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa tanaman dan gulma yang tumbuh di areal tanaman yang akan ditanami. Pembersihan lahan di sini dapat menggunakan sabit, parang, atau herbisida. Setelah itu lahan baru diolah. Pada umumnya, pengolahan lahan untuk palawija menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan canggul. Penggunaan asiltan itu sangat jarang karena alasan topografi. Penyesuaian lahan melalui pengolahan lahan yang baik ditujukan untuk menggunakan tanah gembur berstruktur lemah, menjamin sirkulasi udara lancar dan peroleh kelembaban yang cukup. Penggunaan jarak tanam yang teratur sangat penting untuk memperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya ada teknologi pemeliharaan. Penyiangan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pemeliharaan agar tanaman terawat dengan baik. Penyiangan yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan hasil yang baik.
Kegiatan penyiangan pada palawija untuk lahan kering selain membersihkan gulma juga untuk menggemburkan tanah pada lapisan atas sehingga memperbaiki aerasi dan filtrasi air di sekitar perakaran tanam. Penggunaan herbisida dilakukan sebagai salah satu pengendalian gulma untuk upaya menghemat tenaga kerja. Karena penyiangan merupakan salah satu kegiatan usaha tani yang memerlukan tenaga dan biaya yang cukup banyak. Kegiatan penyiangan pada komunitas palawija pada umumnya dilakukan secara manual dengan dicabut dengan tangan atau memakai alat siang. Selanjutnya ada teknologi pemupukan. Untuk dapat tumbuh dan produksi optimal, tanaman memerlukan hara yang cukup selama pertumbuhan. Tujuan pemupukan di sini untuk mengembalikan hara yang terserap tanaman selama periode pertumbuhan. Pemberian pupuk baik pupuk organik maupun pupuk non-organik pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan hara pada tanaman, karena pada umumnya hara pada tanah tidak mencukupi untuk tanaman. Kontribusi pemupukan yang tepat sesuai rekomendasi yang diintegrasikan dengan penggunaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Sebenarnya, teknologi pemupukan untuk komoditas palawija sudah tersedia. Untuk itu, sebaiknya petani lebih berani untuk menggunakan teknologi yang sudah ada. Begitu juga untuk penggunaan teknologi organik seperti penggunaan pupuk kandang dan sisa tanaman. Di sini petani bisa menggunakannya lebih lagi karena seperti diketahui penambahan bahan organik diperlukan rehabilitas dan konservasi tanah karena bahan organik tersebut menambah daya sangga pada tanah. Yang keenam di sini ada dalam hal pengendalian hama OPT. Cara pengendalian hama penyakit meliputi cara baik kultur teknis seperti mengatur jarak tanam dan tanam serentak, panen serentak, secara biologis dan kimiawi. Secara biologis yaitu pengembangan predator atau musuh alami, tanam varietas tahan lama penyakit, penanaman luang di sektor lahan usaha, dan secara kimiawi menggunakan pestisida. Pada dasarnya, pengendalian hama penyakit yang dianjurkan adalah melaksanakan dengan menerapkan pengendalian hama penyakit secara terpadu atau PHT yang mendasarkan pengendalian hama penyakit tersebut berdasarkan hasil pengamatan yang sesama. Esensi PHT mencakupi pengendalian hama penyakit di bawah tingkat yang merugikan secara ekonomis. Yang ketujuh ada pengairan dan penggunaan pompa air. Secara umum, tanaman palawija merupakan tanaman yang rentan terhadap kekurangan atau kelebihan air dan relatif lebih sedikit membutuhkan air. Pada lahan kering yang umumnya mengandalkan air hujan, tanaman palawija diusahakan pada musim hujan, sehingga peluang terjadinya kelebihan air cukup besar. Pada umumnya, penggunaan saluran drainase untuk membuang kelebihan air telah dilaksanakan petani. Sedangkan penanaman palawija pada musim kemarau lebih rentan terhadap kekeringan. Untuk itu, perlu pengairan untuk tanaman yang dapat berasal dari sumur atau pompa air di sekitar areal penanaman dan kontribusikan dengan bantuan pompa air. Yang terakhir ada teknologi panen dan pasca panen. Secara umum, cara panen palawija lebih umum digunakan cara panen sendiri karena usaha taninya dalam garapan usaha tani yang kecil. Jadi lebih banyak memanfaatkan keluarga sendiri. Kecuali untuk komoditas ubi kayu lebih dominan diborongkan dan ditebaskan karena harganya lebih menguntungkan. Hasil panen palawija biasanya langsung dijual. Itu karena umumnya palawija ditanam dan dipanen pada musim hujan, sehingga pengeringan dan penyimpanan merupakan masalah karena masih menggunakan tenaga sinar matahari dan fasilitas lantai jemur dan tempat penyusun yang masih terbatas. Untuk
kegiatan pasca panen untuk hasil yang tidak dijual, misalnya untuk jagung, kedelai, dan kacang tanah adalah sebagai berikut. Untuk jagung, kegiatan yang dilakukan adalah pemetikan tongkol, penyusunan kabut, pemipilan, dan penjemuran. Sedangkan untuk kedelai dan kacang tanah adalah pembersihan dan penjemuran. Untuk komoditas palawija umumnya belum dilakukan observasi, sortasi, dan pengeringan. Dalam hal ini, alat pasca panen untuk pasca panen masih terbatas. Biasanya masih dilakukan secara manual dengan alat sederhana dan tangan, seperti mengandalkan sinar matahari dan lantai jemur. Demikianlah video yang saya buat untuk materi penerapan teknologi usaha tani palawija pada agrosistem lahan kering. Diharapkan video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya Winda Mustika Storus pamit undur diri. Terima kasih.